bersyukur atas apa yang kita terima. Pasti Dia akan tambahkan berkat-Nya. Bersyukur atas pergumulan yang kita alami. Di balik semua pasti ada hikmat-Nya untuk kebaikan kita. Di tengah situasi seperti ini, hal yang tidak saya inginkan terjadi. Saya harus berpisah dengan istri saya. Saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Setelah kita berpisah, 2 tahun setengah kemudian istri saya datang. Dan dia minta izin untuk menikah lagi dan menceraikan saya. Saya sangat terpukul dengan kejadian itu. Saya masih berharap sebetulnya dia pergi 2,5 tahun ke rumah orang tuanya, suatu saat dia akan kembali ke saya lagi. Tapi akhirnya sudah tinggal harapan saja yang tidak pernah terjadi lagi. Saya nggak pernah membayangkan Markus dalam kondisi seperti ini. Semua meninggalkan anak saya, tapi saya tetap harus bersamanya. Saya percaya Tuhan punya jalannya. Saya butuh waktu, kira-kira 1,5 tahun lebih, buat saya berdamai dengan diri saya sendiri. Dan memaafkan orang-orang lain yang sudah mengecewakan saya. Yang membuat saya bisa bangkit. Karena akhirnya saya berpikir hidup itu mesti terus berlanjut. Dan inilah waktu saya untuk melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan. Dengan kemampuan apa yang saya punya, saya berusaha untuk bangkit. Yang menemani proses saya bangkit, tentu saja yang diberikan Tuhan kepada saya adalah gitar saya. Dan tentunya dukungan dari orang tua, yaitu mama saya pribadi. Dan saya pernah berpikir, karena selama ini mama saya sangat memperhatikan saya. Saya pernah bilang sama mama, karena saya iba, jangan terus melayani saya, meladeni saya. Karena nanti semua orang pasti akan pergi ke pangkuan Tuhan. Nah, kalau mama nanti pergi, saya harus bisa mandiri dan harus bisa mengerjakan segala sesuatu untuk keperluan saya pribadi. Walaupun saya sudah tidak bisa bermain seperti dulu, tidak sebaik dulu, hanya tinggal 10% saja, karena kalau saya duduk, terasa di belakang tertarik di pinggang saya. Dan tidak bisa kuat untuk lama. Tapi lewat gitar inilah saya bisa mendekat kepada Tuhan. Dan memuji namanya. Yang membuat saya mulai bangkit sebenarnya adalah
Saya curhat kepada Tuhan sebetulnya. Saya tidak niat membuat lagu. Saya tulis di kertas pertanyaan saya dan keluh kesah hati saya. Dan sampai beberapa kertas saya tulis, dan saya baru berpikir, sepertinya ini bisa menjadi kesaksian pujian. Dan disitulah saya mulai untuk menyusunnya menjadi sebuah lagu. Semuanya itu berdasarkan apa yang saya alami. Keluh kesah saya pada Tuhan, pengalaman sehari-hari, kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saya coba masukkan ke dalam lagu tersebut. Yang lagu itu sendiri bisa memberikan kekuatan baru bagi saya. Yang akhirnya saya bisa tersenyum dan bisa menjalani hari-hari itu, saya rasakan lebih baik. Yang memotivasi saya untuk bisa terus mau berkarya dan berusaha untuk mandiri, akhirnya saya sadari, selama saya sehat, saya banyak mengecewakan Tuhan. Dan setelah kondisi seperti ini, saya sudah berusaha untuk membuat puji-pujian, lagu mengenai kesaksian. Saya teringat, ini yang Tuhan inginkan. Berikan apa yang sisa daripada saya ini untuk Dia saja. Dan disitulah saya termotivasi untuk terus mau berkarya. Saya tidak berpikir karya itu nantinya bagaimana. Lalu apa yang saya dapat lakukan? Apa yang telah saya perbuat untuk Tuhan? Apa karena saya sering lalai dan malas dalam menjalankan perintahnya? Tuhan memberikan saya kesempatan kali ini untuk dapat melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan menebus semua kesalahan saya selama ini. Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Syukurku buat nafas yang kau beri sampai detik ini, ya Tuhanku. Namun setelah menyaksikan apa yang terjadi di sini, dengan berat hati, walaupun Ibu Menteri hadir di sini, dengan berat hati Museum Rekor Dunia Indonesia terpaksa tidak bisa mengakui ini sebagai rekor Indonesia. Anda tidak saya akui sebagai pemecah rekor Indonesia. No way. Buat nafas yang kau beri sampai detik ini, ya Tuhanku. Sampai detik ini, ya Tuhanku. Sampai detik ini, ya